Recall GPIB. Malam ini bersama saya Pendeta Melki Nguru dari GPIB Jemaat Gibeon sebagai Ketua Majelis Jemaat. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 18 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang menguasai seluruh diri kami, sehingga kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukan kehendak firman-Mu dalam hari-hari hidup kami. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di dalam Yosua pasal 18 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10 berkata, "Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu, katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku, maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan." Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya." Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, segera bertindak. Itu topik yang kita renungkan pada malam hari ini. Pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku, maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mencatatkan kepada kita tentang sebuah tempat di Silo. Dalam ayat 1 dikatakan di Silo mereka menempatkan kemah pertemuan yang dipindahkan dari Gilgal. Di Silo menjadi tempat pusat ibadah. Di Silo menjadi tempat di mana umat merasakan ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Di Silo kemudian membuai mereka untuk berdiam diri di situ. Dalam ayat 3 bacaan kita tadi pagi, gambarannya bahwa mereka bermalas-malasan. Sehingga Yosua berkata, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?" Memang, kalau kita perhatikan, dalam perjalanan kita, dalam kelelahan kita bagaikan orang-orang Israel ini. Dalam perjalanan mereka menuju titik akhir dari perjuangan menduduki tanah perjanjian, tanah yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka lelah, mereka jenuh dengan kehidupan sehari-hari. Kemana mereka akan berjalan? Ya, di Silo, tempat di mana kemah pertemuan itu ada. Di situ Tuhan berdiam diri. Di situ mereka mengharapkan ketenangan dan kenyamanan. Mungkin kita pun sama. Di mana kita akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan? Mungkin di dalam gereja.
Kita akan berlindung di sana. Firman Tuhan akan ditaburkan ibaratkan dongeng yang membuai kita, membawa kita dalam situasi yang meninabobokan kita. Kalau firman itu keras, kalau firman itu menegur, maka kita akan mencari silo yang lain, tempat yang lain, yang lebih nyaman dan aman, membuat kita tidak bergerak melakukan apa-apa. Benar, silo adalah zona nyaman bagi setiap orang. Tetapi silo tidak hanya memberikan kenyamanan, ketenangan bersama-sama dengan Tuhan. Ia memberikan sesuatu yang lain lagi. Ia memberikan motivasi, ia memberikan semangat, ia memberikan kekuatan. Supaya kita tidak berhenti di situ, tetapi segera bertindak, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam kepenatan kita, dalam kejenuhan kita, mengarungi kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mungkin kita mencari tempat yang nyaman dan aman bagi kita. Di rumah kita menjadi tempat yang aman dan nyaman. Mungkin di gereja mungkin tempat yang aman dan nyaman bagi kita untuk berteduh diri. Tetapi ingatlah, kita tidak berhenti sampai di situ. Kenyamanan dalam rumah, keamanan dalam gereja, kedamaian dalam gereja tidak membuat kita kemudian bermalas-malas dan terbuai dalam situasi ini. Ingatlah, kita harus segera bertindak. Apa yang kita tindak lanjuti? Perintah Tuhan. Pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, di tempat di mana kemah pertemuan itu ada, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Apa artinya bagi kita? Tugas kita belum selesai. Di tengah-tengah pandemi ini, mungkin ada 7 suku, mungkin ada 7 kaum, mungkin ada begitu banyak orang yang belum mendapatkan haknya, bahkan kehilangan haknya. Siapa yang akan berjuang dengan mereka? Ibu, bapak, saudara, dan saya yang akan berjuang bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu, mari ketika kita akan memasuki peraduan kita pada malam hari ini, kita telusuri sejenak kembali seluruh perjalanan hidup kita hari ini. Mungkin kita lelah dalam perjalanan mendaki gunung yang terjal. Mungkin ada kesakitan karena perjalanan kita penuh dengan onak dan duri yang menusuk kaki kita. Tetapi yakinlah bahwa di dalam semuanya itu Tuhan ada beserta dengan kita. Sehingga semua pengalaman yang menyakitkan, yang meletihkan, semakin menguatkan iman kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melepaskan lelah kita pada malam ini dalam istirahat kita, sehingga besok pagi kita boleh bangun dengan kekuatan yang baru untuk meneruskan karya Tuhan dengan menggantungkan seluruh hidup dan harapan kita kepada Tuhan. Selamat memasuki istirahat malam ini. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Mari ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu bagi kami. Sungguh dalam kelelahan, dalam kepenatan kami seringkali berhenti di zona nyaman untuk menenangkan diri kami. Bahkan kadang kami terbuai untuk tertidur, bermalas-malasan. Tetapi firman-Mu malam ini yang mengantar kami ke peraduan, mengingatkan kami untuk kami terus bertindak, berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus tetap memenuhi kami dan kami menjadi pelaku kehendak firman-Mu. Malam ini kami bersatu hati, berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Berdoa untuk seluruh rakyat bangsa ini. Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami,
Tuhan terus menaungi kami. Tuhan terus memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Rakyat bangsa ini tetap bersatu padu, menata, bangun kehidupan bersama dalam damai. Di tengah-tengah berbagai tantangan, dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, kesulitan ekonomi, kehilangan mata pencaharian, kelesuan di bidang usaha, kami lelah dan penat. Namun firman menyegarkan dan menguatkan kami pada malam ini. Oleh karena itu sertai pemerintah dan seluruh bangsa ini. Saudara-saudara kami yang sedang berada di ruang-ruang isolasi, di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, dalam situasi terpapar COVID, mereka yang sedang menderita sakit yang lainnya, Tuhan beserta dengan mereka. Dalam perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan, Tuhan berkati. Para pekerja medis, Tuhan teguhkan dan Tuhan kuatkan, lindungi naungi mereka, sehingga mereka terus bekerja untuk mendatangkan kesembuhan bagi banyak orang. Obat-obatan, makanan dan minuman Tuhan berkati. Bahkan vaksin yang diharapkan boleh ada. Biarlah Tuhan berkati seluruh penelitian para ahli yang membuat vaksin COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di Luwu Utara, di kota Masamba, dalam penderitaan mereka pasca banjir bandang yang telah merenggut orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka dari tengah-tengah persekutuan hidup, yang telah memporak-porandakan kehidupan mereka, tempat tinggal mereka, tempat usaha mereka. Tuhan ada di tengah-tengah upaya mitigasi yang dilakukan oleh segenap komponen bangsa ini, baik pemerintah maupun badan-badan. Dan Engkau menyertai seluruh gereja Tuhan pun untuk bertindak. Kami berdoa pada malam hari ini untuk gereja-gereja Tuhan, untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam seluruh jajaran pelayanannya, majelis sinode dengan perangkat-perangkat pelayanannya, majelis jemaat dengan perangkat-perangkat pelayanannya, di wilayah-wilayah melalui badan pelaksana musyawarah pelayanan pun Tuhan Engkau berkati. Biarlah gerejamu ini semakin nyata dalam karya layannya, memuliakan Tuhan, bertindak menurut kehendak dan kuasa Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat. Tuhan jaga dan pelihara kami. Biarlah besok pagi kami bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru untuk memuliakan Tuhan dalam segenap karya hidup kami. Ampuni kami Bapa, sambut dengar kami, karena kami berseru hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat memasuki peraduan pada malam hari ini. Biarlah kita besok pagi boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Ingat, jaga hati dan pikiran kita tetap bersih supaya dapat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pakai masker dalam segala aktivitas kita, rajin mencuci tangan, dan tetap jaga jarak. Tuhan menyertai kita. Shalom.